Baik, puji Tuhan, selamat pagi, shalom. Kami ucapkan selamat datang dalam kesempatan ibadah pada hari Minggu hari ini. Kiranya sukacita dan antusias dari Tuhan memenuhi hati kita, dan mari kita siapkan hati kita untuk beribadah pada pagi hari ini. Sebelum kita mengawali ibadah ini bersama-sama, saya berikan kesempatan bagi setiap kita untuk masing-masing bersatu. Mazmur nomor 117 ayat 1 dan 2 berkata, pujilah Tuhan hai segala bangsa, muliakanlah Dia hai segala suku bangsa, sebab kasih-Nya hebat atas kita dan kesetiaan Tuhan untuk selama-lamanya. Haleluya. Mari persiapkan dan persembahkan yang terbaik untuk kemuliaan Tuhan pada pagi hari ini. Sehingga kita semua untuk bangkit berdiri. Inilah kami pada pagi hari ini Tuhan. Kembali kami bersama-sama menghampiri takhta anugerah-Mu untuk mempersembahkan segala pujian, hormat, persembahan dan penyembahan kami. Biarlah hari ini ditinggikan melalui ibadah ini. Yesusku, penyelamatku, tiada yang seperti Engkau. Setiap hari ku memuji keajaiban kasih-Mu. Penghibur, pelindung, Engkau menara kekuatan kami. Ucapkan kata-kata dari lagu ini. Biarlah hati kita melimpah dengan ucapan syukur, hati kita melimpah dengan pujian. Mari kita kembali menyadari akan kebaikan, bagaimana Ia menolong memelihara kita sampai dengan pagi hari ini. Walaupun banyak pergumulan dan persoalan yang kita hadapi, tapi satu hal yang kita tahu, bahwa Ia tidak pernah meninggalkan kita. Allah Immanuel itu. Karena itu persembahkanlah yang terbaik. Biarlah semua ungkapan bibir kita yang memuliakan Tuhan sungguh bersumber dari hati kita.
Janji seperti yang ada pada
kasih untuk kesempatan pada pagi hari ini. Tuhan, kembali kumpulkan kami bersama untuk beribadah. Kami percaya kehadiran-Mu di tengah-tengah ibadah kami. Engkau bertakhta di atas puji-pujian kami. Roh Kudus yang alam batin kami menggerakkan kami hari ini, agar kami dapat mempersembahkan pujian, penghormatan, penyembahan hanya untuk kemuliaan-Mu. Apapun yang akan kami persembahkan pada hari ini, ialah sungguh keluar dari kesadaran dan hati kami, serta pengenalan kami akan Engkau. Dan biarlah hari ini Engkau dimuliakan. Mohon urapan bagi setiap hamba-hamba yang ada di altar ini. Biarlah pelayanan ini dipersembahkan untuk kemuliaan-Mu. Dan kami percaya bahwa melalui ibadah hari ini, semua kami yang hadir diberkati oleh-Mu. Ibadah kami pada pagi hari dari awal pertengahan hingga selesainya, kami buka dan kami tabiskan hanya di dalam nama Allah Bapa, Allah Anak, dan di bawah tuntunan Roh Kudus. Haleluya. Sama-sama kita katakan. Amin. Shalom. Shalom. Puji Tuhan. Bersyukur kepada Tuhan karena kita masih bisa beribadah dan bersekutu pada hari ini. Jemaat Tuhan yang bersukacita boleh lambaikan tangannya. Puji Tuhan. Mari kita salami kanan kiri, depan belakang jemaat Tuhan. Sambil kita mau siap memuji Tuhan, kita naikkan pujian. Dengarkanlah suara nafiri memanggil semua umatnya.
curah di tempat ini. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, saya mau ajak jemaat Tuhan, kita nyanyikan pujian Dia Sanggup. Yesus Tuhan, mulialah namanya. Yesus Allahku, besar kasih-Nya. Dahulu, sekarang, dan sampai selamanya. Kasih-Nya telah pernah berubah. Yesus Tuhan, mulialah namanya.
bukan perkara yang besar. Dia sanggup, Yesus sanggup memulihkan yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup memulihkan. Inilah pernyataan kami di hadapan-Mu ya Tuhan. Dalam ketidakberdayaan kami tetap menyadari bahwa Engkau sanggup untuk menolong kami. Karena itu teguhkan kami, kuatkan kami, sehingga kami tidak tercecer dalam perjalanan kehidupan rohani ini. Janji-Mu selalu tepat pada waktunya. Engkau menopang kami dengan firman-Mu. Terimalah semua ungkapan hati kami melalui ucapan bibir yang memuliakan Engkau pada hari ini, melalui lagu-lagu yang telah kami kumandangkan. Biarlah Tuhan berkenan atasnya, dan melalui lagu-lagu atau pujian ini kami dibangkitkan, disemangatkan kembali. Terima kasih Tuhan untuk hari ini. Ini tiba saatnya kami akan belajar firman-Mu. Karena itu Tuhan bicara kepada setiap kami, teguhkan kami. Karena firman-Mu adalah kehidupan, firman-Mu adalah kekuatan, firman-Mu yang menopang dan menyelamatkan kami. Pakai dan urapi hamba-Mu dalam segala keterbatasan, kekurangan. Biarlah Engkau yang sempurna menyatakan diri melalui firman ini kepada setiap kami. Sehingga kami pulang dengan sukacita, kami pulang dengan semangat baru, kami siap untuk menjalani kehidupan ini. Bicara kepada kami karena kami siap untuk mendengar. Hanya dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami, firman yang hidup. Kami sudah berdoa kepada Bapa di surga. Haleluya. Amin. Baik, silakan duduk. Mari kita melihat bagian firman Tuhan yang terambil dalam Perjanjian Lama, yaitu Mazmur nomor 63. Kita akan baca ayat yang kedua sampai dengan ayat yang kelima, silih berganti. Saya membacakan ayat yang genap, Bapak Ibu silakan membacakan ayat yang ganjil. Dari Mazmur nomor 63 ayat 2 sampai dengan ayat yang kelima. Mazmur nomor 63 ayat yang kedua sampai dengan ayat yang kelima. Saya akan baca, demikianlah bunyi firman Tuhan. Ayat yang kedua. Ya Allah, Engkaulah Allahku, aku mencari Engkau. Jiwaku haus kepadamu, tubuhku rindu kepadamu, seperti tanah yang kering dan tandus tiada berair. Demikianlah aku memandang kepadamu di tempat kudus, sambil melihat kekuatanmu dan kemuliaanmu. Sebab kasih setiamu lebih baik daripada hidup, bibirku akan memegahkan Engkau. Demikianlah aku memuji Engkau seumur hidupku, dan menaikkan tanganku demi namamu. Amin. Demikian jauh pembacaan kita. Berbahagialah mereka yang membaca, meneliti firman Tuhan, merenungkan dan melakukannya dalam kehidupan setiap hari. Nah, Bapak Ibu sekalian, kita akan merenungkan bagian firman Tuhan ini dengan tema kita pada bulan ini, yaitu kerinduan memiliki kehidupan rohani yang berkualitas.
Kerinduan memiliki kehidupan rohani yang berkualitas. Bapak Ibu dan Saudara, sasaran atau standar atau ukuran daripada kualitas kehidupan rohani kita tidaklah sama seperti orang saleh yang dicatat baik dalam perjanjian lama maupun dalam perjanjian baru, ataupun juga sama dengan tidaklah sama dengan orang-orang atau para hamba-hamba Tuhan yang kita kenal pada hari ini yang sangat populer, ya. Tetapi standar kualitas kerohanian kita lebih tinggi daripada itu, yaitu Kristus. Karena itu dalam Efesus pasal 4 ayat 13, Paulus berkata, sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Bisa tolong ditampilkan materi khotbahnya? Ya, rupanya belum tersave ya. Ya, jadi inilah yang menjadi sasaran kita, yaitu kita mencapai pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Kepenuhan Kristus itu seperti apa wujudnya? Kita melihat kehidupan Kristus sejak ia lahir sampai ia naik ke surga. Itulah gambaran daripada kehidupan yang ideal yang harus kita capai. Dan setiap orang harus memandang Kristus, karena di sanalah letak kehidupan yang berkenan, yang menyukakan hati Bapa di surga. Karena itu ketika Yesus setelah ia keluar dari air pada waktu dibaptis oleh Yohanes Pembaptis di Sungai Yordan, ada pernyataan suara dari Bapa di surga. Inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Ya, bahkan ketika beberapa murid-murid Petrus, Yohanes dan Andreas berada di bukit Tabor itu, lalu melihat sebuah penglihatan di mana Yesus bersama-sama dengan Musa dan Elia, dan ada suara yang berkata, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan, dengarkanlah dia. Jadi inilah standar atau ukuran. Memang kalau pikir-pikir sebagai manusia terlalu tinggi, ya. Tetapi memang itulah yang Tuhan kehendaki. Karena itu kita semua harus berlomba-lomba untuk menuju ke sana. Mencapai tahapan kualitas iman atau kualitas rohani adalah sebuah proses panjang. Karena itu sampai dengan hari ini berapa puluh tahun pun juga perjalanan kehidupan rohani kita, tidak ada seorang pun yang sanggup untuk berdiri dan berkata dengan membusungkan dada, saya telah mencapai kualitas kehidupan Kristus. Ya. Jadi seumur hidup kita akan menjalani itu, bahkan melewati kehidupan yang penuh dengan turbulensi. Ya, turbulensi itu adalah sebuah istilah goncangan, ya, dan angin. Kalau naik pesawat itu ada goncangan, ya. Kadang-kadang goncangan itu memang membuat hati kita ciut, ya. Yang biasa terbang, apalagi pada cuaca yang kurang baik, ya. Kadang pesawat itu menjalani sebuah perjalanan 2-3 jam dengan cuaca yang baik-baik saja, tetapi juga ada cuaca yang buruk, ya, sehingga ada pengumuman dari pesawat bahwa kencangkanlah sabuk pengaman, jangan berjalan sana sini, ya. Nah, itulah gambaran daripada kehidupan kita. Karena itu dalam situasi seperti ini kita membutuhkan sikap dan fokus dari siapapun kita. Kita harus siap, mau tidak mau. Kita tidak bisa memilih sebuah perjalanan sesuai dengan suka-suka kita. Walaupun memang banyak orang Kristen yang menjalani hidup kekristenannya suka-suka dia, ya. Tapi pada akhirnya pun juga apa yang dia capai pada akhirnya seperti suka-sukanya. Nah, itulah sebabnya mari kita mengamati, mari kita fokus kepada perjalanan yang Tuhan sudah persiapkan bagi kita. Bahkan perjalanan itu seperti yang saya sudah jelaskan pada minggu-minggu lalu, seperti perjalanan bangsa Israel, ya. Tidak hanya tantangan dari musuh
Ya, musuh kita bukan lagi manusia, tapi musuh kita adalah iblis yang menciptakan sebuah situasi yang tidak kondusif bagi kehidupan rohani kita. Ya, persoalan ekonomi, persoalan kesehatan, bahkan untuk mencapai tanah Kanaan rohani itu, memang kita harus berperang melawan kegelapan agar kehidupan rohani kita tetap terjaga, dan pada akhirnya dengan kehidupan saleh kita memasuki tanah Kanaan itu. Nah, Bapak Ibu dan Saudara, karena proses menuju tahapan kualitas rohani serupa dengan Kristus tidaklah berpusat pada manusia, tetapi berpusat kepada Allah, maka sikap dan fokus kita harus berpusat kepada Allah. Allah yang sanggup untuk menolong setiap kita, sehingga pada akhirnya kita dapat mencapai targetnya. Bukankah ketika kita melihat manusia, pada akhirnya kita juga akan kecewa. Mungkin kita memiliki seorang figur yang kita kagumi, ya. Tapi satu saat, bukan tidak mungkin pada akhirnya ia akan bersikap, berlaku, hidup tidak sesuai dengan harapan kita. Tetapi Kristus tidak akan pernah mengecewakan kita. Nah, bagaimana pemazmur dalam bacaan kita tadi menyatakan kerinduannya? Ada 3 kata yang diungkapkan oleh pemazmur dalam bacaan kita tadi dari ayat 2. Pemazmur berkata, "Ya Allah, Engkaulah Allahku, aku mencari, aku haus, dan aku rindu kepadamu." Ya, ini bukan dalam makna eros, tetapi dalam kesucian dan kekudusan Allah. Daud sebagai pemazmur menyatakan ini. "Jiwaku haus kepadamu, tubuhku rindu kepadamu, seperti tanah yang kering dan tandus, tiada berair." Ya Allah, Engkaulah Allahku. Hal yang pertama yang nyatakan, aku mencari Engkau. Ya. Nah, kata mencari di sini adalah ungkapan yang memberi gambaran tentang upaya mencari dengan tekun, mencari dengan rindu, mencari dengan keinginan yang tinggi, bahkan dengan waktu yang tepat. Digambarkan di sana waktu yang tepat, yang secara kontinu teratur di sana, dinyatakan oleh pemazmur dalam penggalian pagi-pagi, ya. Bahkan setiap hari, setiap saat. Karena kita menyembah Allah itu dalam roh dan kebenaran, maka tidak terbatas oleh waktu. Kita menyatakan ikatan batin kita, perasaan kita kepadanya setiap saat, di mana saja, dalam keadaan apa saja. Tapi kadang-kadang fokus kita buyar, terbagi dengan hal yang memecah konsentrasi kita, sehingga lari dari fokus kita kepada Allah. Aku mencari Engkau. Lalu pernyataan yang kedua, dia katakan, jiwaku haus kepadamu. Ya, memberikan gambaran tentang kebutuhan yang teramat tinggi dan teramat dalam akan Allah, sehingga keadaannya nyatakan dengan kalimat menderita kehausan. Ya. Bapak Ibu yang ada di kota yang memang mungkin belum pernah merasakan sebuah kehausan yang luar biasa. Pengalaman saya waktu masih kecil, saya hobi bukan main layangan, tapi ngejar layang-layang putus. Ya. Nah, saya tidak sadar bahwa dari pagi, apalagi kalau hari Minggu, biasa ya waktu saya masih SMP bahkan SD itu pekerjaan itu memang layangan ya. Kita kebetulan ada bandara di sana, namanya Bandara Patimura. Dulu belum seperti sekarang. Kalau sekarang ini sudah tidak boleh ada yang masuk. Kalau dulu sapi saja bahkan dikasih makan rumput di bandara itu ya. Nah, memang kadang-kadang kita dikejar-kejar oleh pengawas bandara, karena bandara itu adalah kompleks TNI Angkatan Udara. Jadi biasanya ya mereka kejar anak-anak yang masih di situ. Saya tidak sadar bahwa saya haus luar biasa. Lalu di sana ada namanya kali. Jadi kampung kami dengan ada desa induk itu namanya Tawiri. Ya, ada Pak Frans dan Ibu Ani di sini tahu persis itu. Ya, saya haus luar biasa. Ya,
Jadi kali itu menjadi aktivitas apa saja, ya. Termasuk orang juga buang di situ, ya. Ya. Karena saking hausnya, ya memang dari atas itu ngalir apa saja, ya. Cuma itu masih bersih, masih bening, ya. Tidak seperti kali-kali yang ada di sini buram, ya. Kalau di sana walaupun memang itu ada jenis apa saja yang mengalir dari atas, itu masih bersih, ya. Ya, jadi saya tinggal sebak air itu lalu minum saja air mentah itu kan, ya. Saking haus luar biasanya, ya. Ya ada juga orang mungkin para petani atau para musafir, para pejalan yang haus luar biasa, ya. Kalau hari-hari ini mungkin kita tidak kesulitan seperti itu lagi, ya. Tapi ya seingat saya dulu-dulu, ya apalagi mereka yang hidup di desa-desa, ya pasti mengalami hal yang seperti ini. Ya, rasa haus yang amat dalam, yang luar biasa, sehingga pemazmur menggambarkan rasa kehausannya itu menderita kehausan, ya. Tidak sekedar haus, tapi menderita kehausan. Nah, itu berarti bahwa kebutuhan akan Allah itu sungguh luar biasa, teramat dalam. Lalu kata yang ketiga dikatakan, tubuhku rindu kepadamu. Ya, jangan maknai ini. Ya, jangan ada pemuda yang membuat kata-kata puitis dalam WA-nya. Dia katakan kepada pacarnya, aku tubuhku rindu kepadamu, ya. Nah, rindu, ya. Bahkan dia katakan di sini rindu sampai pingsan, ya. Ini rindu, ada lagu yang menyatakan rindu setengah mati, kan? Rindu setengah mati. Saya hanya ingat akhirnya doang, ya. Ya, kerinduan yang seperti ini. Memang ini adalah merupakan pengalaman Daud di padang gurun ketika ia melarikan diri dari kejaran Saul, ya. Jelas bahwa memang padang gurun itu, ya, saya sudah pernah gambarkan bahwa padang gurun Palestina itu tidak seperti kita di Indonesia, ya. Di Indonesia itu masih ada pohon yang besar, hutan. Tapi kalau di sana nggak ada. Kalaupun ada rumput, ya paling setinggi ini, ataupun ada, ya, yang agak besar. Tapi itu jarang-jarang, ya. Jadi yang ada adalah bukit batu, ya. Puluhan bahkan ratusan kilometer kita berjalan. Itu padang bukit batu yang luar biasa. Itulah sebabnya dalam pemazmur itu ada gambaran bukit-bukit batu, ya. Bukit-bukit batu. Nah, kalau demikian, nah itu saya bayangkan perjalanan dari Mesir sampai ke tanah Palestina, ke tanah Israel itu memang bagi saya pantaslah orang Israel bersungguh-sungguh, ya. Siang itu panas, tetapi malam juga dingin karena angin itu bertiup, tidak ada yang membendung. Kemudian kalau panas terik, sudah panas dari langit, baru pantulan dari bebatuan itu tambah panas lagi, ya. Jadi Bapak, mungkin kita yang di Indonesia katakan bahwa ini orang Israel dalam perjalanan ini cengeng, kan? Tidak ada hutan, tidak ada pohon untuk berteduh, ya. Hanya memang ada beberapa tempat tertentu, ya. Tapi selama itu, sejauh itu, bukit batu adanya. Itulah sebabnya, ya tidak heran kalau Daud berkata, aku haus, aku rindu, ya. Aku rindu sampai hampir pingsan. Nah, biasanya kerinduan atau suatu perasaan yang seperti ini dialami oleh seorang yang kehilangan yang dia kasih. Ada orang yang nangis-nangis karena dia ditinggalkan oleh yang dia kasih, entah itu orang tuanya, suaminya, istrinya, anaknya, nangis sampai pingsan. Ya, memang 1001 macam perasaan yang muncul dalam benak, dalam hatinya, yang pada akhirnya ia tidak sanggup untuk bisa mengontrol dirinya, sehingga pada akhirnya ia pingsan.
Ya, saya tidak tahu gambaran pemazmur ini. Tapi inilah yang ia alami, bahwa begitu rindunya ia dengan Allah. Nah, Bapak Ibu dan Saudara, lalu kemudian ia memberikan pernyataan fokusnya. Ya, walaupun saya percaya bahwa dalam benak dan pikiran kita akan muncul 1001 macam hal yang mungkin akan memecah konsentrasi kita dari Allah. Tapi Daud tidaklah demikian. Ia tetap fokus. Sehingga ia berkata dalam ayat yang ketiga, demikianlah aku memandang kepadamu di tempat kudus, sambil melihat kekuatanmu dan kemuliaanmu. Bapak Ibu dan Saudara yang kekasih, inilah yang menolong Daud sehingga ia tetap kuat walaupun ada musuh mengejar-ngejar dia. Bahkan ia tidak terpancing untuk melakukan sebuah kejahatan. Ya. Nah, bukankah kadang-kadang ketika kita ada dalam sebuah masalah itu yang kita jadikan sebagai sebuah alasan untuk melakukan kesalahan, bukan? Ya. Tetapi Daud tidaklah demikian. Ia tetap komitmen, ia tetap berpaut, ia tetap fokus kepada Tuhan. Sehingga ia terlindungi dari tindakan-tindakan kejahatan. Demikianlah aku memandang kepadamu di tempat kudus. Bapak dan Saudara, ya sekali lagi, bahwa kita masing-masing punya persoalan, kita masing-masing punya pergumulan. Dalam keadaan apapun, pemazmur mengajak kita untuk tetap fokus kepada Allah, untuk tetap fokus kepada Dia. Dan ketika dia fokus kepada Allah, Daud berkata, aku melihat kekuatanmu dan kemuliaanmu. Yang melemahkan kita adalah ketika kita fokus kepada persoalan hidup kita, kepada masalah kita, sehingga kita tidak lagi menyadari bahwa kita sebenarnya berada dalam sebuah pelatihan, berada dalam sebuah arena pertandingan untuk menuju finish, yaitu serupa dengan Kristus. Ketika kita fokus kepada Allah, sekali lagi kita akan melihat perbuatan-perbuatan besar dari Dia yang menyelamatkan dan menolong kita. Tidak gampang memang untuk mempraktekkan firman Tuhan ini. Ya. Sekali lagi, bahwa kita akan turbulensi itu tidak hanya persoalan fisik, tapi juga turbulensi dalam batin kita, bukan? Antara mau lanjut hidup benar atau tidak, antara mau lanjut tetap setia dengan Tuhan atau tidak, antara mau lanjut untuk menjadi orang Kristen yang benar atau tidak. Tapi sekali lagi, kita sementara berada dalam sebuah proses. Karena itu kita harus mencapai progres yang signifikan untuk mencapai kehidupan yang serupa dengan Kristus. Dan kalau kita tak fokus kepada Dia, maka kita akan melihat perbuatan tangannya. Sebab kasih setiamu lebih baik daripada hidup. Inilah yang menjadi penghibur dan kekuatan kita. Kasih setia Tuhan. Dan bukankah ini adalah janjinya? Walaupun memang dalam fase-fase hidup kita, seolah-olah kita menjalani hidup ini tanpa Tuhan peduli. Tapi Ia sementara melihat, Ia sementara mengamati sampai di mana kekuatan kita, kesetiaan kita, fokus kita dalam menjalani proses ini. Daud tetap melihat Dia, Daud tetap memandang Dia, dan dalam pandangannya kepada Allah, ia melihat kesetiaan Tuhan. Bahkan kesetiaan Tuhan itu lebih daripada kehidupannya. Dan akibat daripada itu, sekalipun mungkin dia belum melihat, dia belum mengalami saat itu, tapi ia tetap bersukacita dan bergembira. Sehingga ia berkata, demikianlah aku memuji Engkau seumur hidupku dan menaikkan tanganku demi namamu. Bukan persungutan, bukan kekecewaan yang ia miliki, tapi justru sebaliknya, kebanggaan terhadap Allahnya. Amin, Bapak Ibu. Kita tidak mungkin menghindari jalur ini untuk mencapai kehidupan yang serupa dengan Kristus. Kita melihat Kristus, sekalipun juga ia tetap
terima, ia siap. Dan itulah yang dinyatakan oleh Paulus dalam Filipi pasal 4. Dalam keadaannya sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya, bahkan siap mati di atas kayu salib. Lalu kemudian pada ayat yang ketiga Paulus katakan, sehingga ia diberi nama di atas segala nama, sehingga bertekuk lutut semua yang ada di langit, di bumi dan di bawah bumi, dan mengaku dia adalah Tuhan. Memang secara manusia tidak gampang untuk menjalani proses ini, berat. Tapi mari kita tetap ingat janjinya, bahwa ia Allah Immanuel yang akan tetap menyertai kita, sehingga apa yang menjadi kerinduan kita boleh tergenapi. Bibirku akan memegahkan engkau, demikianlah aku memuji engkau seumur hidupku, dan menaikkan tanganku demi namamu. Ada pujian yang keluar dari mulutnya sebagai sebuah kesimpulan bahwa pergumulan, perjuangan dalam mencapai kehidupan rohani yang berkualitas yang serupa dengan Kristus tidaklah dicapai dengan sikap yang biasa-biasa saja, tetapi dicapai dengan sikap hati atau sikap hati yang sungguh-sungguh rindu dengan Allah, pencarian yang dalam, dan rasa butuh yang tinggi akan pribadinya, karena dialah yang akan meneguhkan dan menguatkan kita. Pertanyaan bagi setiap kita adalah, adakah kita memiliki upaya besar dalam mencari Dia? Mencari berarti bahwa kita belum menemukan Dia. Mencari dalam arti bahwa sebuah sikap untuk terus semakin dekat, semakin dalam membangun relasi dan hubungan dengan Dia. Adakah kita memiliki kerinduan yang dalam akan Allah? Sama seperti Daud berkata, jiwaku haus kepadamu, sama seperti tanah yang kering dan tandus membutuhkan air. Adakah kita memiliki kebutuhan yang tinggi akan Allah? Biarlah firman Tuhan jadi mengingatkan kita kembali, dan mari kita terus berjalan, jangan pernah melihat ke belakang. Mari kita fokus kepada Dia, karena di sanalah letak keberartian hidup kita dan kesanggupan kita untuk melewati dan menjalani kehidupan ini. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita nyanyikan firman Tuhan ini dalam sebuah pujian. Memang pujian ini tidak beredar di pasaran, karena ini dibuat oleh salah seorang teman. Mazmur nomor 63 ayat 2 sampai dengan ayat yang kelima tadi. Ya Allah, Engkaulah Allahku, aku mencari Engkau. Jiwaku haus kepadamu, tubuhku rindu kepadamu, seperti tanah yang kering dan tandus, tiada berair. Demikianlah aku memandang kepadamu di tempat kudus, sambil melihat kekuatanmu dan kemuliaanmu. Sebab kasih setiamu lebih baik daripada hidup, diriku akan memegahkan Engkau. Demikianlah aku mau memuji Engkau seumur hidupku, dan menaikkan tanganku demi namamu. Mari saya dan kita berdiri, biarlah lagu ini menjadi doa kita kepada Dia.
Proses menuju tahapan kualitas iman yang serupa dengan Kristus. Kita berdoa. Bapa kami sungguh berterima kasih padamu pada saat pagi ini. Kami boleh memuji, memuliakan Tuhan. Bahkan kami boleh menikmati kebenaran firman-Mu yang sungguh meneguhkan kami. Motivasi kami untuk terus berjuang dalam perjalanan hidup kami. Kami tahu bahwa tidak sedikit tantangan yang kami hadapi, tetapi ketika kami memandang kepadamu, Tuhan akan menyatakan kuasa-Mu dalam menjalani kehidupan ini. Terima kasih untuk firman ini. Tuhan meteraikan kebenaran-kebenaran firman-Mu dalam kehidupan kami, sehingga kami terus hidup sesuai dengan firman-Mu. Terima kasih Bapa untuk hamba-Mu yang Tuhan sudah pakai pada pagi hari ini. Tuhan akan terus memakai dan memberkati dalam pelayanan yang Tuhan percayakan kepadanya. Bersama keluarga anak-anak Tuhan berkati. Dan doakan seluruh jemaat-Mu, baik yang hadir maupun yang tidak sempat hadir pada pagi hari, yang mengikuti lewat online. Tuhan berkati mereka dengan berbagai pergumulan yang mereka hadapi dalam pekerjaan, dalam rumah tangga mereka. Tuhan terus memberkati, bahkan membuat segala apa yang dikerjakan, diusahakan, Tuhan buat berhasil. Terima kasih Bapa. Doakan anak-anak kami dalam pergumulan mereka, mulai dari anak-anak tingkat PAUD, TK, SD, SMP, bahkan perguruan tinggi yang sedang kuliah. Tuhan memberkati buat mereka dalam pergumulan mereka sungguh berhasil. Terima kasih Bapa, terpuji-pujilah nama-Mu, khususnya dalam sepanjang minggu yang akan dihadapi. Dan mohon perlindungan Tuhan dalam perjalanan hidup kami, baik kami di atas kendaraan ataupun jalan kaki. Tuhan jaga lindungi, sehingga pada hari-hari berikut dari ibadah kami terus datang dan setia kepada Tuhan. Terima kasih Bapa. Ada yang dalam keadaan kelemahan tubuh, kami berdoa supaya Tuhan jamah dan pulihkan, sehingga mereka boleh mengalami jamahan daripada Tuhan. Nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan. Terima kasih Bapa untuk kegiatan-kegiatan khususnya menjelang perayaan Natal nanti. Kami serahkan dalam tangan Tuhan. Tuhan memberkati panitia, bahkan seluruh jemaat Tuhan. Tuhan akan terus memberkati program-program, baik program jangka pendek maupun program jangka panjang. Kami berdoa Tuhan, mari Tuhan Engkau memberkati, sehingga semua program ini dapat dilaksanakan dengan baik untuk kemuliaan hormat bagi nama Tuhan.
Terima kasih Bapa, terima kasih. Inilah kehidupan kami. Dan doakan anak-anak kami, khususnya dalam sekolah minggu. Tuhan berkati pemuda dalam semua kegiatan yang mereka jalani. Tuhan berkati. Doakan guru-guru sekolah minggu. Tuhan mampukan mereka, berkati mereka, pakai mereka menjadi alat dalam tangan. Biarlah Tuhan akan pakai jemaat itu di mana saja mereka berada, di tempat pekerjaan mereka. Jadikan garam yang dapat menggarami dunia ini. Bahkan Tuhan jadikan mereka terang yang menerangi dunia ini, sehingga orang diberkati melalui kehidupan jemaat-Mu. Dan Tuhan tambahkan anak-anak jemaat Tuhan boleh beribadah di tempat ini. Terima kasih Bapa, terpuji nama-Mu. Inilah kehidupan kami. Karena kami tahu bahwa banyak hal yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu karena keterbatasan kami, tapi Engkau tahu semua. Engkau memahami. Sebelum kami pikirkan, sebelum kami rencanakan, Tuhan sudah minta. Dan kami percaya bahwa Tuhan memberikan lebih daripada apa yang kami minta. Inilah hidup kami Bapa. Kelanjutan ibadah ini kami serahkan dalam tangan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Terima kasih, Tuhan berkati. Baik, sekarang saatnya kita akan memberikan persembahan. Sebelum persembahan dijalankan, saya akan membacakan satu ayat yang diambil dari Lukas 6 ayat 38. Berilah dan kamu akan diberi, suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncang, dan yang tumpah keluar akan dicurahkan ke dalam timbaanmu. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Minta tolong untuk Matthew menjalankan kantong persembahan. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa yang baik, Bapa yang penuh kasih, terima kasih Tuhan atas kasih-Mu dan penyertaan-Mu sehingga kami masih ada hingga siang hari ini. Ya Bapa, sebentar kami akan memberikan persembahan kami Tuhan. Engkau suci kuduskanlah hati kami Tuhan, layakan kami untuk memberi ya Bapa. Biarkan persembahan kami ini Tuhan dapat berguna Tuhan bagi kerajaan di surga maupun di tempat ini Tuhan. Kami serahkan hidup kami di dalam tangan-Mu ya Bapa. Hanya dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sambil persembahan dijalankan, kita dibuka satu pujian dalam hati Tuhan. Tidak lagi
Firman Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Mari saya ajak kita sekalian untuk bangkit berdiri untuk menyelesaikan ibadah ini. Kita nyanyikan nomor 300 dalam nyanyian kemenangan iman. Dan berterima kasih bahwa menjelang selesai ibadah kami hari ini, kami masih tetap menikmati anugerah-Mu, persekutuan dan kebersamaan kami dalam ibadah ini. Terima kasih untuk berlangsungnya ibadah ini sejak awal, pertengahan hingga menjelang selesainya. Kasih setia-Mu sungguh melingkupi hidup kami. Terima kasih untuk semua hamba-hamba yang Tuhan sudah pakai dalam pelayanan hari ini. Kembalikan berkat-Mu sesuai dengan janji firman-Mu. Bahkan semua kami umat-Mu yang hari pada hari ini, biarlah kami pulang dengan sukacita dan kekuatan baru. Kami berdoa untuk pertumbuhan iman rohani kami. Biarlah firman yang kami dengar hari ini terus meneguhkan kami agar kami terus melangkah dengan kekuatan baru dari Tuhan. Kami menuju kepada perkembangan tahapan iman kehidupan rohani yang serupa dengan Kristus. Terima kasih Bapa di surga. Kami juga berdoa untuk kehidupan rumah tangga jemaat-Mu. Tuhan Engkau memberkati hubungan suami istri, anak orang tua, adik kakak, supaya tetap terjalin baik sehingga ada harmonis dan dapat menikmati kebersamaan kami sebagai sebuah keluarga. Demikian pun juga kami berdoa untuk usaha dan pekerjaan jemaat-Mu. Tuhan Engkau memberkati baik mereka yang bekerja pada usaha sendiri maupun pada perusahaan orang lain. Kami percaya janji-Mu bahwa apa yang kami lakukan akan mendatangkan hasil ekonomi dan keuangan dalam mencukupi kehidupan kami. Kalau ada masalah, pergumulan yang dihadapi dalam pekerjaan jemaat-Mu, Tuhan Engkau tolong Bapa supaya dapat terselesaikan. Kami juga mau berdoa Tuhan untuk anak-anak kami yang bersekolah, yang mohon hikmat, akal budi, kemampuan dan kesanggupan belajar sehingga mereka dapat selesai tepat pada waktunya. Bapa di surga, kami juga berdoa untuk jemaat-Mu yang lemah tubuh sakit. Mari Tuhan jamah Engkau pulihkan mereka. Kami berdoa Tuhan untuk anak kami Valdo yang saat ini sementara berada di rumah sakit. Mari Tuhan jamah anak ini sehingga dia disembuhkan. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa untuk hamba-Mu Ibu Asyu
Mari Tuhan Engkau tolong jamah sembuhkan Bapak. Terima kasih bahwa hamba-Mu hari ini berulang tahun. Kami mohon umur panjang, kesehatan, kekuatan, sukacita, damai sejahtera. Dan apa menjadi kerinduannya kini Tuhan Engkau mengabulkannya. Kami bersama-sama mengucap syukur bersama dengan keluarga Pak Cesar dan Ibu Sarah, di mana anak kami Genesis pada minggu lalu masuk rumah sakit. Dan puji Tuhan, Tuhan sudah tolong dan Tuhan sudah sembuhkan, dan hari ini anak ini bersama dengan kami. Segala pujian, kehormatan, kemuliaan kami persembahkan hanya bagi Tuhan. Kami juga berdoa untuk pemulihan mata daripada Ibu Ani. Ya Tuhan, Engkau terus pakai dokter yang menanganinya sehingga pulih. Nah, nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan. Akan kembali pada tanggal 29 untuk kontrol. Dan kami percaya bahwa pada tanggal 29 itu dokter menyatakan sudah pulih. Menjadi kebanggaan dan sukacita, kehormatan dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih. Kami juga mau berdoa Tuhan untuk Iren, Pak Agus yang lemah tubuh. Mari Tuhan Engkau jamah sembuhkan mereka. Bahkan Ibu Marta, mari Tuhan Engkau pulihkan kesembuhan dan kekuatan bagi hamba-Mu. Juga Bapak Ibu jemaat yang lain, kami mohon jika hari ini mereka lemah tubuh sakit, mari Tuhan Engkau jamah pulihkan dan sembuhkan mereka Tuhan. Ya Bapa di sorga, kami mau berdoa juga Tuhan untuk masa depan daripada gereja ini. Kami serahkan dalam tangan-Mu. Ya Tuhan Engkau menolong Bapa, jemaat-Mu ya Tuhan, berikan semangat dan gairah untuk terus beribadah dan melayani. Ya Bapa di sorga, kami mau berdoa juga untuk jemaat-Mu yang tidak hadir pada hari ini karena mereka berada di tempat yang lain. Kami berdoa untuk para jemaat yang ada di Jawa, Pak Boni yang ada di Bogor, demikian pun juga Tuhan, Pak Yohanes yang ada di Kalimantan, Pak Thomas yang ada di Baghdad, Ibu Vivi yang ada di Amerika, juga Alvin Ine, demikian pun juga Tuhan dengan Tirta, Claudia, Tuhan yang Kau mau berkati mereka. Demikian pun juga Tuhan dengan Ibu Wulan yang ada di Jepang, demikian pun juga Tuhan dengan Andi yang ada di Jepang. Tuhan yang Kau mau berkati mereka dalam segala usaha dan pekerjaan, dan biarlah mereka terus bekerja sampai pada akhirnya pulang dengan selamat. Nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan. Keluarga yang ada di Bekasi, Tuhan juga Engkau mau berkati Bapa, dan biarlah juga senantiasa menikmati kasih karunia Allah. Ya Bapa di sorga, jemaat dalam segala pergumulan mereka kami serahkan dalam tangan-Mu. Kiranya Tuhan Engkau menolong dan berkati. Saat ini juga Tuhan kami berdoa untuk secara khusus Ibu Rina Hutubesi yang ada di rumah sakit. Mari Tuhan Engkau tolong jamah sembuhkan Bapa, sehingga keluarga ini boleh dipulihkan dan nama-Mu dimuliakan. Bapa di surga, kami mau berdoa juga Tuhan untuk kegiatan-kegiatan menjelang Natal. Mari Tuhan Engkau berkati, sehingga dengan demikian jemaat mempersiapkan diri, dan momentum yang akan ditangkap, diterima oleh jemaat-Mu ini ialah bahwa bagaimana Allah telah menyatakan kasih-Nya melalui kelahiran Kristus di tengah-tengah dunia ini, dan iman kami terus diperbaharui dan disempurnakan. Ya Bapa di sorga, sekali lagi kami berdoa untuk anak kami Valdo yang ada di rumah sakit siang ini. Mari Tuhan Engkau jamah sehingga anak ini boleh disembuhkan. Tuhan berkati orang tuanya Pak Bo dan Ibu Yani, dan biarlah mereka terus setia dengan Tuhan dalam segala keberadaan. Bahkan juga Fania, mari Tuhan jamah anak-anak ini sehingga mereka dipulihkan dan nama-Mu dimuliakan. Ya Bapa di sorga, kami juga mau berdoa Tuhan untuk gereja-gereja Tuhan Indonesia. Tuhan Engkau memberkati para pimpinan gereja supaya bekerja sama untuk dapat melayani Indonesia ini agar dapat dimenangkan bagi kemuliaan Tuhan. Gereja Kemajuan Indonesia baik pada tingkat pusat, wilayah, daerah, gereja-gereja lokal. Tuhan Engkau berkati pakai gereja ini untuk jadi alat memenangkan banyak jiwa sehingga nama Tuhan dimuliakan. Kami berdoa juga Tuhan untuk wilayah Jawa, Sumatera, daerah Jabodetabek 1 dan 2. Tuhan Engkau berkati supaya melalui gereja Kemajuan Indonesia banyak jiwa di Jawa dan Sumatera dapat dimenangkan. Bapa di surga, kami juga mau berdoa Tuhan untuk konflik di Palestina. Banyak orang yang menderita di sana, kehilangan orang tua, kehilangan anak, kehilangan keluarga. Tuhan Engkau tolong. Kami mau berdoa Tuhan, biarlah Engkau berbicara kepada pihak-pihak yang menjadi penyebab daripada konflik ini, baik dari pihak Palestina maupun Israel. Biarlah mereka boleh berdamai, dan ada gereja Kemajuan Indonesia. Tuhan Engkau tolong juga di sana. Biarlah mereka dihibur, diteguhkan, dikuatkan, dan tetap berharap dan bersandar kepada Tuhan. Dunia yang mengalami dampak daripada konflik ini, Tuhan juga Engkau kendalikan.
Kami percaya Engkau tetap menjadi penguasa bagi seluruh dunia ini. Karena itu kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Kami berdoa untuk pemerintah bangsa dan negara Indonesia. Tuhan, Engkau berkati presiden, wakil presiden, para menteri, jajaran pemerintahan dari pusat sampai ke daerah. Tuhan, Engkau tolong memberkati semua lembaga tinggi negara, TNI, Polri. Tuhan juga Engkau memberkati. Kami berdoa untuk pemilihan 4 tahun 2024. Engkau menolong bangsa ini supaya tetap aman. Dan siapapun nanti yang terpilih adalah merupakan kehendak Tuhan, pilihan Tuhan bagi setiap mereka melalui pemilihan umum ini, sehingga mereka dapat memerintah dengan baik untuk dapat menghadirkan Indonesia yang penuh dengan damai sejahtera. Terima kasih juga untuk persembahan jemaatmu hari ini. Tuhan, Engkau berkati, biarlah persembahan ini adalah merupakan wujud nyata ketaatan, kesetiaan, kasih dan kepedulian kami terhadap pelayanan-Mu. Engkau berkati seluruh jemaat yang sudah memberi dengan sukacita. Inilah doa kami Tuhan, kami sadar sungguh bahwa doa kami jauh dari sempurna. Karena itu Tuhan Yesus, Engkau menyempurnakan. Karena Engkau adalah imam besar kami yang senantiasa menaikkan syafaat kepada Bapa di surga. Di dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami sudah berdoa. Haleluya. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, sampaikan kepada kita pada hari ini, terimalah itu dan lakukanlah itu dalam segenap kehidupannya. Dan biarlah kasih karunia daripada Allah Bapa, anugerah dan damai sejahtera dalam nama Tuhan Yesus, serta pimpinan, penghiburan, pertolongan Roh Kudus menyertai kita sekalian hari ini, bahkan sampai Maranatha, Yesus datang untuk menjemput saleh-salehnya. Haleluya, sama-sama kita katakan amin. Silakan duduk, ibadah kita sudah selesai. Silakan bersatu teduh sampai kita berjumpa kembali pada kegiatan-kegiatan ibadah yang lain di waktu mendatang. Shalom.